dilengkapi dengan area persawahan yang luas, serta pemandangan yang indah yang dapat memanjakan mata. Gotong royong merupakan kegiatan rutin yang dimiliki Desa Deman Gunungan agar menciptakan keharmonisan dan kekeluargaan. Salah satu bukti kekeluargaan adalah budaya tegur sapa antara masyarakat yang kuat, guna menjalin silaturahmi di antara mereka. Desa Deman Gunungan memiliki beberapa usaha masyarakat yang bernilai jual lebih, di antaranya seperti produksi nata de coco dan produksi tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widayanti, absen 35, kelas 12 IPS 2, akan menganalisis tentang seluk-beluk pemberdayaan komunitas atau kearifan lokal yang ada di desa saya, yaitu komunitas produksi tahu dan komunitas produksi nata de coco. Nata de coco di Deman Gunungan sudah 13 tahun menjadi komunitas di desa saya. Kali ini saya akan mewawancarai salah satu rumah produksi nata de coco dengan narasumber saya, Ibu Mutfiatun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mewawancarai narasumber saya, Ibu Mutfiatun, mengenai komunitas produksi nata de coco di Desa Deman Gunungan ini. Pertanyaan pertama, Ibu, jadi apa sih nata de coco itu? Nata de coco itu sari kelapa, itu yang bahan utamanya, bahan pokoknya itu dari air kelapa. Lalu dari tahun berapa ya, Bu, komunitas produksi nata de coco ini terbentuk? Dari tahun 2010, September 2010. Oh, ya. Terus untuk air kelapanya itu didapatnya dari mana ya? Dari Pengepul. Pengepul. Ya, Oh, di daerah mana Bu kalau Bu? daerah Kuningan Oh, ada. ada Oh, dari Pak RT. iya. Apakah Ibu berkenan mengizinkan saya untuk melihat proses produksinya? Boleh. Oh, iya. Ini air kelapa, yang bahan utamanya ini air kelapa disaring lalu direbus dalam panci. Sebelum direbus disaring dulu. Oh, iya. Setelah mendidih itu dikasih amonium sulfat Oh, iya. sama gula pasir, sedikit cuka buat nambah keasaman. Ini berapa lama ya, Bu? Ini Iya. kira-kira 1,5 jam. Oh, Pokoknya udah mendidih baru dikasih amonium sulfat, gula pasir, sedikit cuka. Itu amonium sulfatnya udah mutu tangan. Itu belinya di Pengepul. jadi udah aman ya, Bu? Udah aman. Setelah mendidih ntar dituang ke bangkai sendiri. Ini caranya. Kira-kira 1,5 liter. Ini per hari bisa buat berapa kotak ini ya, Bu? Kira-kira 350 nampak. Ini masuknya kayak gini terus, ditumpuk sampai 7 nampak. Ini harus ditutup pakai Koran. Iya. Ya. Kenapa nggak pakai plastik? Kalau Iya. pakai plastik nggak ada pori-porinya. Kalau pakai koran kan ada pori-porinya. Iya. Jadi ibarat manusia juga ini hidup. Soalnya ntar setelah dikasih setelah dituang ke nampan, lalu dikasih bibit ini. Oh, Besok paginya dikasih ini. itu apa, Bu? Ini bakteri. Oh, bakteri. Iya. Ini dikasih
bibit. Setelah dituang ke nampan, ditunggu 1 malam, itu airnya udah dingin, lalu dikasih bibit ini atau starter. 1 botolnya buat 6 sampai 7 nampan. Setelah dituang bibit atau starter, ntar ditunggu 9 hari. 9 hari. Ya, baru panen. Ntar hasilnya kayak gini. Ini belum 9 hari. Ntar hasilnya kayak gini. Ini dari air kelapa. Ntar jualnya di pengepul, ini diangkat, yang ada jamurnya dikit-dikit ini ntar dipotong, lalu dikirim ke pengepul. Jadi ini nggak langsung di itu Bu, apa? Dikemas. Iya. Enggak, ini masih mentah, biarpun direbus, tapi cuman direbus buat proses jadinya kenyal. Ntar di pengepul masih ada proses lama lagi, itu bisa dikonsumsi, harus dikupas kulitnya di bawah. Nata itu ada kulitnya, ntar dikupas, lalu dipres, baru dipotong-potong, direbus. Ntar ngerebusnya 3 kali. 3 kali. Iya, sekali kayak apa, ngerebus kacang itu lamanya. Iya, Paling enggak 20 menit. Ntar airnya dibuang, lalu diganti air, dicuci bersih dulu, terus direbus lagi 20 menit. Ntar dicuci lagi, ganti air tawar lagi. Itu setelah 3 kali baru dikasih gula, kasih sirup, baru bisa dikonsumsi. Kalau di gunungan ini berapa rumah ya Bu yang buat kayak gini? Ada 3. Oh, 3 rumah. Iya. Terus produksinya itu sama besarnya atau enggak? Enggak, Oh, jadi Iya. tergantung ya? tergantung. Jadi tergantung yang bikin, ntar pingin pendapatan banyak apa enggak. Baik Bu, untuk hambatan-hambatan saat pembuatan ini ada enggak ya? Hambatannya Iya. ya, ntar umpamanya bibitnya kurang bagus, ntar nggak bisa bikin makan. Jadi harus pintar-pintar bikin bibitnya, umpamanya nyuci botolnya harus bersih, terus cari air kelapanya yang tua, jangan yang muda. Kalau yang muda malah ntar kalau dibikin kurang bagus, bisa tapi kurang bagus, hasilnya kurang maksimal. Terus kalau mau ikut, misal ya Bu, mau ikut komunitas pembuatan nata de coco ini, apakah ada syarat-syarat tertentunya gitu? Enggak. Jadi per rumah itu bisa buat gitu ya Bu? Ya, ntar umpamanya mau pemasaran, ntar umpamanya bikin dulu di rumah, terus hasilnya udah bisa, udah bagus, ntar Langsung dipasarkan ke gitu ya? pengepul, ntar baru ngomong, baru bilang saya umpamanya mau bikin gimana, biasanya gitu. Dan komunitas selanjutnya yang lebih dikenal masyarakat luas adalah rumah produksi tahu. Beberapa rumah di Demban Gunungan cukup banyak yang memproduksi tahu. Dan saya akan mewawancarai narasumber selanjutnya, Bapak Wahyudi, yang sudah cukup lama memproduksi tahu di desa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan mewawancarai narasumber saya, Bapak Wahyudi. Maaf Bapak, kalau berkenan saya ingin mewawancarai Bapak berkaitan dengan kegiatan produksi tahu di Dembangan Gunungan ini. Ya, Di Desa Dembangan Gunungan sudah berapa lama ya Pak memproduksi tahu? kalau produksi tahu itu sebenarnya sudah lama, saya sendiri pun nggak ingat pastinya. Yang jelas dari zaman dulu, dari zaman Simba itu sudah produksi tahu. Lalu saya dengar-dengar limbah air tahu dapat dimanfaatkan menjadi nata desa ya? Iya benar, dari istilahnya bukan limbah tahu, tapi air sisa dari produksi tahu banyak. Jadi tepatnya bukan limbah. Yang
Yang tepat adalah sisa air tahu itu bisa digunakan untuk mempermudah di sini. Boleh saya lihat bagaimana air tahu? Boleh dilihat dari sebelah sana. Itulah komunitas pemberdayaan masyarakat di desa saya. Saya beruntung dilahirkan di tanah ini dengan kearifan lokalnya yang sangat menarik dan banyak pembelajaran yang kita peroleh. Dengan adanya macam perbedaan ini, saya yakin bahwa kita dapat bertukar pikiran atau ide yang akan membawa pengaruh yang lebih baik untuk kita ke depannya. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.